semua, ya. Sebelum saya tutup, mana tahu ada pertanyaan, silakan saya kasih ke MC kembali ya, atau mau langsung Ustaz, ya, Ustaz. Satu atau dua orang bertanya nggak apa-apa. Saya di 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, klarifikasi. Pertama, ina amalu biniyat ya Ustaz, ya semua berawal dari situ. Mungkin kita semua tahu juga bahwa di dalam Islam juga melihat bahwa orang yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat bagi sesama, yaitu di situ bermanfaat juga. Nah, apa artinya bermanfaat sesama itu? Tentunya ketika kita bisa bermanfaat, kita punya kelebihan dulu Ustaz. Dalam artian kelebihan di sini bisa kaya, bisa ilmu, bisa pengaruh. Nah, ini menjadi hukumnya wajib menurut saya nih, menurut saya ketika kita mau bermanfaat kita harus kaya dulu, kaya dalam artinya kaya ilmu, kaya pengaruh, kaya macam-macam. Nah, menjadi wajib kita harus kaya. Dan tadi Ustadz mengkomparasikan sebuah paradoks, artinya membeli rumah, punya rumah jadi sebuah bukan kewajiban. Nah, ini seperti paradoks jadinya, artinya nggak perlu bukan kewajiban, tapi di dalam sebuah statement tadi bahwa kita harus melebihi atau memiliki kelebihan dulu untuk bisa bermanfaat pada orang lain. Nah, paradoks ini yang mungkin perlu kita samakan persepsinya Ustaz, bahwa untuk menjadi yang bisa bermanfaat tentunya kita bisa harus berlebih dulu, atau lebih itu bisa tadi saya sampaikan ilmu, jadi kita bisa berbagi ilmu, kaya kita bisa berbagi harta, pengaruh kita bisa mengaruhi orang yang katakanlah jabatan tadi. Jadi kita memang harus menuju ke sana, umat Islam harus menuju ke sana untuk jadi lebih bisa bermanfaat bagi semua. Dan insya Allah dengan konsep itu kita bisa rahmatan lil alamin Ustaz. Jadi konsep-konsep yang mungkin lebih seperti itu ya, menurut saya lebih dikedepankan daripada kita menjustifikasi bahwa kita nggak perlu memiliki rumah, tak wajib. Jadi sepertinya Islam kurang mendukung orang kaya saya gitu. Islam tidak mendukung orang yang berlebih sebenarnya. Jadi kayak menegaskan, saya paham Ustaz, mungkin maksudnya nggak arah ke sana, tapi mungkin ketika disampaikan ke publik atau audiens yang melihat ini seperti sesuatu yang tidak pas, mungkin tanggapannya bisa jadi pas nggak pas ya. Mungkin itu aja sih Ustaz. Terima kasih. Perlu saya tanggapi? Enggak, cuma diskusi aja dengan Boleh Ustaz mau langsung jawab atau ditampung dulu? Langsung. Ya, silakan Pak. Ini saya tanggapi ya. Jadi begini, waktu saya isi kelas riba kan. Kenapa sih? Pertanyaannya sepele, Pak. Kenapa kok masih banyak yang riba? Kenapa sih orang masih banyak melakukan riba? Sementara kok kita sama-sama tahu riba itu jadi dosa besar. 73 cabang dosa. Yang paling kecilnya adalah seperti menzinai ibu sendiri, dan kita tahu itu. Tapi kenapa masih melakukan riba? Kenapa masih banyak riba? Kemudian saya bilang, karena manusia kalah dengan keinginannya. Nah, contoh analogi rumah tadi, maksudnya adalah ya kadang-kadang kita memposisikan hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita karena kita salah sudut pandang. Ya. Karena kita salah sudut pandang. Kenapa sih perlu mobil? Bukan berarti menolak kaya, tidak. Nabi Muhammad SAW kayanya luar biasa. Harta goni, 1/3 harta goni rampasan perang itu milik Nabi. Tapi keputusan dia terhadap harta ini yang berbeda. Sederhana itu adalah pilihan hidup Nabi. Sederhana itu adalah pilihan. Kekayaan itu anugerah. Tetapi begitu di sesi yang lain, seandainya kita tahu bahwasanya ada satu yang Allah jamin, yaitu rezeki, maka kita akan tidak pusing sama hasil, kita hanya orientasi pada proses. Nah, waktu kita sedang berproses itu, pertanyaan saya adalah sudut pandangnya siapa dulu? Kepinginnya manusia atau kepengennya Allah? Waktu tadi maaf jadi waktu tadi contoh membantu orang, saya harus mampu dulu. Nah, mampu ini standarnya siapa dulu? Standarnya kita manusia, atau standar aku pribadi, atau standarnya Allah? Standar Allah ada di dalam Al-Quran.
Kita lihat, saya suruh orang dakwah seandainya. Oh, saya nggak punya ilmu untuk berdakwah. Loh, mengajak orang kepada kebaikan itu, bahwa walaupun sekadar sholat ya, sholat itu udah kata-kata yang paling bagus dan istimewa. Apa perlu harus ada ilmu yang bersertifikat? Tidak. Kita lihat ada sahabat ya, sahabat Nabi bekas preman, baru hafal 4 ayat tapi mengislamkan 4 ayat, bukan 4 corak, 4 ayat tapi mengislamkan 3.000 orang. Bukan orang yang punya pendidikan. Waktu saya isi kajian-kajian anak jalanan ya, kajian trotoar, saya bilang antum ini gak usah khawatir. Karena apa? Karena dari antum ini, sahabat-sahabat itu bukan dari orang-orang yang punya intelektual bagus, bukan. Jadi saya tidak mendiskreditkan orang yang kaya, tidak, gitu ya. Tetapi permasalahannya adalah kalau kita yang sudah Allah anugerahkan kekayaan itu seperti Abdurrahman bin Auf, ya, seperti Anas bin Malik, seperti Utsman bin Affan, seperti Nabi Muhammad SAW, maka gunakan sesuai dengan keputusan yang Allah minta. Yang membedakan kita dengan orang-orang lain adalah keputusan kita menggunakan anugerah yang Allah kasih. Jadi kadang-kadang kita dipusingkan, amalan sepele. Aduh, nggak enak nih, nggak punya mobil, akhirnya ditabrak gitu, ribanya. Karena mobilnya nggak enak sama tetangga, atau udahlah nggak apa-apa, nyari yang syariah lah. Dan sekarang satu dunia ini belum ada standarnya yang sesuai. Yang perlu dilengkapi, ya itulah memang ini udah qadarullah ini. Sudah menjadi janji Allah juga, sunatullah akan ada zaman ini zaman yang dikhawatirkan oleh Nabi yang Nabi doakan kita ini semua. Hampir 99% orangnya biasa aja. Kita melihat datangnya ada promo, kita lagi nonton YouTube, tahu pinjaman 1 jam cair guys, sekian, cuma kasih KTP cair 20 juta, biasa aja kita ngadepin itu kan. Dan biasanya kita menghadapi dosa yang paling kecil adalah seperti menzinai ibu sendiri. Berarti kita sudah terbiasa melihat hal-hal yang dosanya seperti itu, bayangin. Karena cara salah, cara berpikir.